Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Warsito. Yang kali ini saya akan membacakan tulisan tentang kisah hidup B.J. Habibie, yang mana tulisan ini sangat-sangat membuat kita merinding. Kisah ini bisa membuat kita berubah mindset, mengubah pola pikir tentang kehidupan. Makanya, jangan Anda hentikan melihat video ini, karena begitu selesai mendengar video ini, insya Allah pikiran Anda akan terbuka dan berubah. Hidup Anda akan berpacu menuju kebaikan. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Renungan untuk kita semua. Beliau B.J. Habibie berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi, sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya jadi tahu bahwa ilmu agama itu lebih bermanfaat untuk umat. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama atau berbuat baik untuk banyak orang." Sepi penghuni. Istri sudah meninggal. Tangan menggigil atau gemetar karena lemah. Penyakit mulai menggerogoti sejak lama. Duduk tidak enak. Berjalan pun tidak nyaman. Untunglah ada seorang kerabat jauh yang mau tinggal bersama, menemani saya, beserta seorang pembantu. 3 anak, semuanya sudah sukses, berpendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, dan ada pula yang menjadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat 2 jempol. Semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini, dia merasa hampa. Ada pilu mendesak di sudut hatinya. Tidur pun tidak nyaman. Di rumah yang besar dia merasa kesepian. Tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang menghiasi, yang berbunyi secara teratur. Punggung terasa sakit. Sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata ada air yang menetes. Rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah, namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak. Tatapannya hampa. Jiwanya kosong. Hanya gelisah yang menyeruak sepanjang waktu.
Laki-laki renta itu barangkali adalah saya, atau barangkali adalah Anda yang membaca tulisan ini atau mendengar video ini suatu saat nanti. Hanya menunggu sesuatu yang tidak pasti. Yang pasti hanyalah kematian. Rumah besar tak mampu lagi menyenangkan hatinya. Anak sukses tak mampu lagi menyejukkan rumah mewahnya yang ber-AC. Cucu-cucu yang hanya seperti orang asing bila datang. Aset-aset produktif yang terus menghasilkan, entah untuk siapa. Kira-kira jika malaikat datang menjemput, akan seperti apakah kematiannya nanti? Siapa yang akan memandikan? Di mana akan dikuburkan? Sempatkah anak kesayangan dan menjadi kebanggaan kita datang mengurus jenazah dan menguburkan? Apa amal yang akan dibawa ke akhirat nanti? Rumah akan ditinggal, aset juga akan ditinggal. Anak-anak entah apakah akan ingat dan berdoa untuk kita atau tidak. Sedang ibadah mereka sendiri saja belum tentu dikerjakan. Apalagi jika anak tak sempat dididik sesuai tuntunan agama. Ilmu agama hanya sebagai sisipan saja. Kalaulah sempat menyumbang yang cukup berarti di tempat ibadah, rumah yatim, panti asuhan, atau ke tempat-tempat di jalan Allah yang lainnya. Kalaulah sempat dahulu membeli sayur dan melebihkan uang pada nenek tua yang selalu datang. Kalaulah sempat memberikan sandal untuk disumbangkan ke tempat ibadah agar dipakai oleh orang yang memerlukan. Kalaulah sempat membelikan buah buat tetangga, kenalan, kerabat, dan handai taulan. Kalaulah kita tidak kikir dan ikhlas kepada sesama, pasti itu semua akan menjadi amal penolongnya. Kalaulah dulu anak disiapkan menjadi anak yang soleh dan ilmu agamanya lebih diutamakan, ibadah sedekahnya dibimbing atau diajarkan dan diperhatikan, maka mungkin senantiasa akan terbangun malam, menetes air mata karena mendoakan orang tuanya. Kalaulah sempat membagi ilmu dengan ikhlas pada orang sehingga bermanfaat bagi sesama. Kalaulah sempat dan kalaulah sempat. Mengapa kalau sempat? Mengapa itu tidak menjadi perhatian utama kita? Sungguh kita tidak adil pada diri sendiri. Kenapa kita tidak lebih serius menyiapkan bekal untuk kita? Menyiapkan bekal untuk menghadap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan segalanya kepadanya. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia yang bisa melalaikan. Kita boleh saja giat berusaha di dunia, tapi jadikan itu untuk bekal kita pada perjalanan panjang dan kekal
akhir hidup kita. Bagi yang menyebarkan tulisan atau video ini, semoga menjadi sedekah ilmu dan ladang amal soleh. Teruslah menjadi si penabur kebaikan selama hayat masih dikandung badan, meski hanya sepotong pesan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.